Kepada Ibu Diah Puspitasari MKOM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali secara online dengan tema sosialisasi inklusi pajak pada mata kuliah MKDU di program studi administrasi perkantoran. Yang kami hormati Ibu Dekan FEB Ibu Ani Wijayanti, Ibu Kaprodi Program Studi Administrasi Perkantoran Ibu Hidah Yuniasi MPD, kemudian Bapak Dr. Widodo SE MSI selaku Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Timur, Ibu Niken Evi Suryani SST AKM PhD selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen DJP Jakarta Timur, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peserta pada forum pagi ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu terus berlalu, kemudian perguruan tinggi juga terus berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi dan mitra lainnya, sehingga dapat seluas mungkin mengimplementasikan pencapaian-pencapaian yang ada di perguruan tinggi kepada masyarakat. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kami sangat menghargai dan menyambut dengan sukacita kerjasama yang sudah terbangun antara Untas Bina Sarana Informatika dengan Ditjen Pajak, khususnya dalam hal ini Kanwil DJP Jakarta Timur. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan dari kerjasama kemitraan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu. Kiranya forum ini dapat menjadi suatu forum yang terus memberikan kita wawasan yang lebih luas, kemudian dapat meningkatkan nanti kualitas pembelajaran untuk mahasiswa kita. Dengan adanya sosialisasi inklusif pajak pada mata kuliah MKWU ini, tentunya kita dapat terus memberikan informasi yang baik dan benar kepada mahasiswa bagaimana peran pajak dalam menunjang pembangunan Indonesia. Sejatinya sinergi antara perguruan tinggi dengan seluruh mitra adalah sinergi yang sangat berdaya guna untuk menuju Indonesia maju. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kami akhiri, perkenalkan kami menyampaikan sebait pepatah pantun. Mentari pagi di pagi hari, cerah berseri menyambut hati. Terima kasih Bapak Ibu yang berbudi, satukan sinergi untuk NKRI. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maju terus maju, semangat terus semangat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Miss Inggit, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diah Puspitasari atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Timur kepada Bapak Dr. Widodo SE MSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Inggit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Diah Puspitasari MKOM, yang kami hormati Bapak Ibu Sekretariat Akademika, dosen, pengampu mata kuliah MKWU yang join pada hari ini. Bapak dan Ibu, kegiatan Zoom meeting yang kita lakukan pada hari ini adalah
dalam rangka persiapan implementasi program inklusi kesadaran pajak pada UBSI. Makanya kita lakukan bimbingan teknis untuk dosen mitra inklusi kesadaran pajak di Universitas Sarana Informatika. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya bergabung dari rumah karena lagi WFH ini, kebetulan seminggu sekali harus WFH, hukumnya wajib di tempat kami harus ada WFH seminggu sekali, sehingga saya join dari kediaman saya. Terima kasih kepada Bu Niken yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada sedikit noisy dari tetangga ya, karena di rumah ini. Bapak dan Ibu, bahwa inklusi kesadaran pajak ini adalah sebuah program untuk membangun sebuah karakter kesadaran bersama bangsa kita untuk patuh terhadap pajak. Bisa saya sampaikan bahwa pada saat ini jumlah penduduk kita, populasi kita itu sekitar 267 juta jiwa, namun wajib pajak yang terdaftar kurang lebih sekitar 33 juta jiwa yang ber-NPWP, namun yang bayar tidak lebih dari 3 juta jiwa yang bayar. Bayangkan, jadi kalau kita umpamakan ini sebuah kapal penyeberangan, kapal feri misalnya, itu jumlah yang nggak beli tiket lebih banyak daripada yang beli tiket. Jadi lama-lama kalau hal ini dibiarkan, maka kapal ini tentunya akan tenggelam. Kapal NKRI ini akan tenggelam kalau ini dibiarkan terlalu lama tanpa adanya kesadaran pajak. Tentunya Bapak dan Ibu, memang betul Direktorat Jenderal Pajak punya kewenangan untuk melakukan law enforcement, melakukan upaya penegakan hukum, bisa melakukan pengawasan, pemeriksaan, bahkan penyidikan dan penagihan. Namun akan jauh lebih efektif dan ongkosnya akan jauh lebih murah apabila kepatuhan pajak itu meningkat secara sukarela karena wajib pajaknya yang patuh gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah investasi kita untuk negeri ini yang akan terwujud dalam waktu 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu, ketika mahasiswa-mahasiswa kita nanti sudah sukses sebagai wirausaha, sukses sebagai profesional, sebagai birokrat dan sebagainya, sudah ada karakter yang tertanam dalam diri mereka bahwa mereka akan patuh terhadap pajak. Itu yang target dari apa yang ingin kita lakukan melalui inklusi pajak. Jadi inklusi kesadaran pajak melalui mata kuliah MKWU, melalui mata kuliah agama, kemudian bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan Pancasila, itu lebih diarahkan kepada membangun karakter, bukan memberikan sebuah knowledge tentang pajak, tidak seperti itu, tapi lebih kepada karakter. Sehingga dengan menyisipkan hal-hal yang terkait dalam pajak dalam proses belajar mengajar di kampus, kita harapkan akan membentuk karakter warga negara yang patuh terhadap pajak. Nah, pada tahun 2030 dan 2045 nanti, 70% populasi kita itu adalah generasi yang pada penduduk usia produktif. Kalau mereka dari saat ini sudah kita investasikan melalui kesadaran terhadap pajak, maka dalam beberapa tahun mendatang itu akan mencapai apa yang kita harapkan, yaitu negara yang gemah ripah loginawi. Jadi kita akan mendapatkan sebuah hasil di mana warga negara tuh merasa kepemilikannya terhadap negeri ini tuh begitu kuat gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mau menjadi mitra inklusi pajak dari kami. Ini adalah usaha kita bersama untuk mengabdi pada negeri ini, menghasilkan generasi-generasi yang bukan saja sukses secara profesional dengan background pendidikannya, namun juga punya karakter yang mencintai negeri ini. Dan cara mencintai negeri ini bukan menjadi pahlawan materi tentang pajak di dalam proses belajar mengajar kita di perkuliahan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini.
nanti secara teknis akan dilakukan pembekalan materi dan diskusi yang di-lead oleh Ibu Niken. Kebetulan Ibu Niken ini juga pengajar di STAN kalau nggak salah ya Ibu Niken ya. Dan kita bisa diskusi dengan enak bagaimana cara mewujudkan upaya kita ini secara efektif dan punya nilai manfaat yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan atau on videonya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk slide 1, senyum yang manis Bapak Ibu. Itu ada di saya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sebelum dimulainya acara inti dari webinar kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu diskusi pada webinar hari ini. Beliau adalah Ibu Ida Yuniasi MPD, selaku Kepala Program Studi Administrasi Perkantoran. Langsung saja kepada Ibu Yuniasi MPD, dipersilahkan. Terima kasih banyak Mbak Indi. Sebelumnya selamat pagi Bu Dia, Pak Widi. Apabila ada Bapak Ibu ada agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan meeting pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir Ibu Are dan Bapak Widi. Terima kasih sekali. Oke, berikutnya pada pagi hari ini kita akan menyimak paparan materi dari Ibu Niken Evi Suryani, SSTAK, MAK PhD, selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jakarta Timur. Oke, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu dosen pengajar mata kuliah MKDU, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama Islam. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk menyimak paparan materi mengenai inklusi pajak pada mata kuliah MKDU yang bekerja sama dengan DJP Jakarta Timur. Oke, pada pagi hari ini nanti akan ada pretest. Jadi di chat Bapak Ibu sudah ada link untuk melakukan pretestnya sebelum kita menyimak paparan materi dari Ibu Niken. Ada dua, ada presensi dan ada pretestnya. Nah, nanti tentunya setelah pemaparan materi akan ada post testnya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu apabila masih ada poin-poin yang masih bingung, nanti akan disampaikan pemaparan materinya oleh Ibu Niken seperti itu. Jadi sebelum kita simak materinya, Bapak Ibu dimohon sekali lagi untuk mengisi pretestnya yang ada di chat.
Oke, ada kendala Bapak Ibu? Oke, saya coba share screen ya, hasil chat, hasil ataupun poin-poin pertanyaannya. Nah, ini adalah pretest bimbingan teknis inklusi, Bapak Ibu. Tuliskan namanya, kemudian pilih salah satu jawaban dari beberapa nomornya terkait dengan inklusi pajak. Nah, perhatikan Bapak Ibu, biasanya ada kecuali. Nah, jangan sampai nanti salah memilih. Oke, saya coba dan saya ini ya biar cepat ya. Saya coba. Oke. Saya nggak baca soalnya ya. Saya biar cepat. Oke. Nah, nanti ada 5 ya. Ada 5 pertanyaan. Nanti terus Bapak Ibu kirim. Seperti itu. Oke. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, kita akan langsung menyimak paparan materi dari Ibu Niken. Ibu Niken sudah siap? Siap Ibu Ida. Gimana Bu, langsung aja? Boleh Ibu. Ya. Atau hasilnya mau atau nanti saja hasil pretestnya? Oh, nanti aja Bu, enggak usah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya kedengaran jelas ya Bapak Ibu, walaupun memakai masker terdengar? Terdengar Ibu. Jelas ya. Selamat pagi Ibu Diah Puspitasari M.Com, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Dina Sarana Informatika, Ibu Ida Yuniasi MPD, Kaprodi Administrasi Perkantoran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah wajib umum ya. Kalau sekarang istilahnya apa sih Bu? MKDU apa MKWU ya? Terakhir MKWU ya, kalau nggak salah ya. Ya, ada yang menyebutnya MKWU. MKWU Ibu. MKWU ya, mata kuliah wajib umum. Oh ya. Baik. Memang terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen sudah meluangkan waktunya untuk ikut bimbingan teknis inklusi kesejahteraan pajak pada pendidikan tinggi di Universitas Dina Sarana Informatika. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Bapak Widi Widodo bahwa memang program inklusi kesejahteraan pajak ini merupakan program DJP yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ya. Dulu masih pecah dua ya, masih Kemenristek Dikti. Nah itu masih bekerja sama Kemenristek Dikti untuk menerapkan inklusi kesejahteraan pajak. Dasar pemikirannya kenapa? Karena tadi juga Pak Widi bilang bahwa kita ada kesempatan generasi emas nih ya, tahun 2030 sampai 2045 yang akan merupakan saat yang tepat ya untuk bisa mewujudkan Indonesia yang maju, yang sejahtera. Baik, kita mulai di slide-nya saja. Silakan. Ini ya. Oke. Ya, kalau dilihat sini inklusi kesejahteraan pajak dalam pendidikan tinggi dengan tujuan mewujudkan generasi emas yang cerdas dan sadar pajak. Bapak Ibu dosen sebagai pengampu pendidikan di perguruan tinggi yang bisa mewujudkan ini generasi emas yang cerdas dan sadar pajak dengan mengikuti inklusi kesejahteraan pajak. Apa sih latar belakang dari Indonesia bisa self sufficient ya, jadi tidak lagi mengandalkan hutang luar negeri gitu. Kalau kita dari pajaknya sudah cukup, ngapain kita utang gitu kan? Kita kan utang karena terpaksa, karena memang
penerimaan dari pajak itu belum maksimal ya, karena kepatuhan warga negaranya, kepatuhan pajak warga negaranya masih rendah. Nah, diharapkan dengan ada yang kesalahan pajak ini mahasiswa lebih tercerahkan ya. Kenapa dimasukkan ke MKWU ya? Karena selama ini kan yang mengerti tentang pajak atau yang gitu ya, aware tentang pajak itu paling hanya mahasiswa-mahasiswa yang dari fakultas ekonomi ya, ekonomi dan bisnis biasanya begitu. Bagaimana dengan mahasiswa jurusan sastra misalnya ya, jurusan sastra, jurusan arsitektur atau jurusan desain grafis gitu, yang mereka pasti nggak dapat lah materi tentang pajak ya. Tapi bagaimana nanti ke depannya ketika mereka sudah bekerja ataupun membuka usaha misalnya, bagaimana mereka kalau misalnya mereka nggak ngeh tentang pajak, bahkan jangan-jangan mereka nggak tahu mereka harus bayar pajak gitu ya di Indonesia gitu. Jangan sampai hal itu terjadi, makanya di awal di mata kuliah wajib umum kita sudah selipkan materi-materi tentang untuk menumbuhkan kesadaran pajak di mahasiswa, tidak hanya untuk mahasiswa fakultas ekonomi, tapi juga untuk mahasiswa di jurusan lainnya, terutama yang tidak berkaitan dengan pajak ya. Nah, diharapkan apabila seluruh mahasiswa ini sudah tercerahkan kesadaran pajaknya, Indonesia bisa lebih maju. Karena kan biasanya mahasiswa ini adalah motor ya, motor bagi lingkungannya gitu ya. Di ibaratnya mahasiswa itu kan lebih sivitas akademik, lebih cerdas, bisa mempengaruhi lingkungannya. Nah, di situ kita harapkan peran mahasiswa apabila sudah tercerahkan kesadaran pajak. Next. Di sini ada 3 yang mau saya share pada hari ini, adalah integrasi muatan kesadaran pajak, kemudian model pembelajaran dan penilaian hasil pembelajarannya. Yang pertama, next, integrasi kurikulum ya, pembelajaran kesadaran pajak. Jadi di sini kita harapkan kesadaran pajak ini sudah dimasukkan di RPS-nya Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini memasukkan kesadaran pajak sebagai bagian dari capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran kan banyak nih, ada sikap religius, kemudian menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, kehidupan bermasyarakat, warga negara yang cinta tanah air, kemudian memiliki kepatuhan sosial. Nah, di sini bisa diselipkan ya, ketika bagaimana nih untuk mencapai mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dengan adanya sikap religius tentunya kalau di agama ya misalnya, itu kan sikap-sikap religius itu berarti berdasarkan teks-teks agama, kitab suci, dan mungkin bisa merefer kepada, ada nggak sih dari konteks kitab suci itu yang membahas tentang pajak. Nah, di situ kemudian menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. Di sini kita berusaha menunjukkan ya bahwa bermoral dan etika sebagai warga negara itu adalah dengan membayar pajak. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Nah, di sini kan peningkatan mutu kehidupan dari mana? Apabila negara bisa kan mensupport rakyatnya, nah itu bisa kita selipkan juga tentang pajaknya. Kemudian warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Nah, di sini bisa juga dimasukkan bahwa salah satu bentuk cinta tanah air adalah dengan taat pajak. Kemudian memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, bisa jelaskan di sini bahwa kalau kita bisa meningkatkan kepekaan sosial kepada masyarakat dengan peduli kepada masyarakat, ini salah satu bentuknya adalah dengan membayar pajak. Kenapa? Karena pajak itu memang timbal baliknya tidak langsung ya Bapak Ibu, tidak bisa langsung kita nikmati. Misal berbeda dengan retribusi, misalnya kalau retribusi parkir, kalau kita nggak bayar retribusi parkir, otomatis kita nggak bisa parkir kan. Tapi kalau pajak ini kita nggak bayar pajak, kita masih tetap bisa kok nikmati fasilitas negara gitu. Kita masih bisa
lewat jalan raya, berobat ke rumah sakit, belajar di sekolah itu masih bisa walaupun tidak bayar pajak. Tapi apakah seperti itu? Nah, kita di sini bisa meningkatkan kepekaan sosial dan keadilan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin ya. Dan berarti fungsi pajak itu salah satunya adalah redistribusi income ya, redistribusi pendapatan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang miskin. Jadi di sini adalah bentuk kepedulian ya. Dengan kita membayar pajak, berarti kita berkontribusi nih kepada fasilitas-fasilitas umum yang dinikmati oleh masyarakat miskin. Nah, di sini bisa kita tingkatkan kepekaan sosial dan kepeduliannya. Kemudian taat hukum. Nah, di sini hukum tentunya pajak itu kan kalau ada quote dari luar negeri ya, taxation without representation is a robbery ya. Jadi pajak tanpa adanya suatu hukum yang mendasarinya itu adalah suatu perampokan. Jadi memang konsep pajak ini memang harus kita undang-undangkan ya. Jadi melalui undang-undang. Jadi di sini karena sudah diundang-undangkan oleh DPR, oleh wakil rakyat, berarti masyarakat berarti juga harus mematuhinya. Jadi dengan taat hukum ini salah satunya adalah hukum pajak, maka diharapkan mahasiswa ini menjadi warga negara yang baik ya di sini dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian sikap bertanggung jawab atas pekerjaan. Nah, bertanggung jawab atas pekerjaan ini kan tidak hanya misalnya kalau dia bekerja itu hanya sebatas dia kerja dengan baik kemudian dapat gaji terus sudah, tapi ada kewajiban setelah itu. Jadi bertanggung jawab atas pekerjaan ini ada tambahan tanggung jawab yang lain gitu. Setelah mendapatkan penghasilan di pekerjaan itu maka dia wajib untuk bayar pajaknya gitu. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Jadi dengan apabila kita bisa mandiri ya, dengan semangat kemandirian bisa self sustain ya. Jadi tidak hanya lagi mengandalkan hutang luar negeri ya di sini. Dengan kemandirian bangsa salah satunya adalah dengan kontribusi mahasiswa ini untuk membayar pajak. Next. Nah, di sini memasukkan kesadaran pajak dalam buku perkuliahan, buku teks, referensi dan lain-lain ya. Di sini integrasi dalam hal perbukuan ya. Jadi segala macam textbooknya ini juga sudah disisipkan mengenai kesadaran pajak. Jadi misalnya tadi contoh-contoh buku acuan di MKWU itu sudah ada materi kesadaran pajaknya. Di mata kuliah pilihan sudah ada, kemudian ada juga bahasan tentang pajak di bab maupun subbabnya. Kemudian kita juga terkait konteks dalam bab yang berkesesuaian ya. Jadi memang tidak semua materi dalam MKWU itu bisa disisipkan kesadaran pajak ya. Berarti kan hanya bab-bab ataupun subbab ataupun konteks dalam bab yang berkesesuaian yang bisa kita masukkan. Kemudian bisa juga dalam hal praktek ya, praktek dalam hal topik kajian, materi diskusi. Nah, ini bisa disisipkan ya. Misalnya tentang diskusi apa sih manfaat pajak dalam pandemi COVID ini, seberapa pentingnya pajak. Nah, itu bisa menjadi memantik materi diskusi. Kemudian kajian bisa juga bagaimana sih bentuk format, misalnya di bahasa Indonesia nih, bagaimana sih format kajian, tapi misalnya kajiannya tentang pajak. Next. Nah, di sini kemudian memasukkan kesadaran pajak dalam buku teks MKWU ya. Jadi di sini kalau di bahasa Indonesia bisa dalam teks akademik, proposal penelitian atau proposal kegiatan, untuk praktek demokrasi ya, demokrasi yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahwa
di sini kita bisa kaitkan dengan pengelolaan pajak sebagai salah satu bentuk proses demokrasi. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Sementara pajak itu kan ada dasar hukumnya, kemudian proses untuk pengenaan pajaknya kan tidak serta-merta begitu saja, tapi ada proses public hearing di DPR, kemudian ada proses perundang-undangan yang ada di DPR. Dan kalau undang-undang pajak ini tidak disetujui oleh DPR, maka ya tidak bisa berlaku undang-undang pajak tersebut. Nah, di sini merupakan salah satu bentuk proses demokrasi. Nah, pajak juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan. Di sini demokrasi dari kita untuk kita, dari rakyat yang crazy rich gitu ya, ke rakyat yang masih sangat membutuhkan. Nah, di sini melalui pajak dengan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemerataan pendapatan. Next. Kemudian masih di kewarganegaraan, kesadaran pajak dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Nah, di sini bisa juga dikenalkan mengenai lembaga peradilan pajak, bahwa pajak itu kalau ada sengketa pajak itu tidak masuk di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, tapi masuknya di pengadilan pajak. Jadi ada pengadilan khusus untuk pajak, jadi namanya pengadilan pajak. Nah, di situ khusus untuk menangani sengketa pajak. Nah, di sini ada juga penegakan hukum positif, antara lain aturan perpajakan. Jadi karena peraturan perpajakan ini sudah diundang-undangkan oleh DPR, maka kewajiban sebagai warga negara adalah menaatinya, dan apabila warga negara tidak membayar pajak, maka bisa ditegakkan hukumnya. Jadi dilakukan penegakan hukum positifnya, bagaimana ditagih dengan penagihan, kemudian juga untuk mengecek ya, untuk memeriksa apakah pembayaran pajaknya sudah benar atau belum sesuai dengan undang-undang, maka bisa juga dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk penegakan hukum. Next. Nah, di sini juga terkait konteks wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif bangsa Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Jadi di sini adalah penguatan gatra ekonomi melalui pajak. Jadi kita menjadi bangsa yang berwibawa, masuk ke G20, diharapkan ya nanti mungkin insya Allah kalau misalnya 2045-2060 nih kita benar-benar kesadaran pajak ini terimplementasi dalam segenap elemen bangsa, diharapkan penerimaan pajak kita sudah bisa melonjak berkali-kali lipat ya, dan siapa tahu kita nanti bisa juga menjadi negara maju Bapak Ibu ke depannya. Kan kita nanti akan lebih berdaulat nih kalau sudah jadi negara maju, dan tidak dipandang sebelah mata ya kalau cuma negara berkembang kan Indonesia gitu, paling cuma dimanfaatin karena jumlah penduduknya yang besar aja. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah bisa mandiri secara pajak, maka ini kita bisa jadi negara yang bisa disegani oleh negara-negara lain. Next. Nah, juga dalam konteks ketahanan nasional nih, bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif untuk mengisi kemerdekaannya. Di sini dalam hal pajak sebagai komponen dalam membangun ketahanan nasional di bidang ekonomi ya. Jadi ketahanan nasional di bidang ekonomi itu dibangun dengan pajak. Jadi Bapak Ibu bisa menekankan tentang itu di subbab ketahanan nasional. Nah, kalau dalam ruang lingkup Pancasila, di sini dalam konteksnya membayar pajak adalah sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima itu bisa diselipkan mengenai membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila. Next. Nah, dalam ruang lingkup agama, nah, kesadaran pajak ini sebagai konteksnya dalam perwujudan pelaksanaan kewajiban manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya,